Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, ingin sedikit mengulas apa yang menjadi materi di sekolah paralegal. Materi yang pertama yaitu terkait dengan pengenalan paralegal itu sendiri. Sebelumnya kita harus tahu kenapa profesi paralegal itu dibutuhkan di masyarakat. Karena minimnya masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan. Di sisi lain, masyarakat susah untuk membayar atau rata-rata tidak mampu memberikan upah kepada seorang advokat atau pengacara dalam hal penggunaan jasa hukum. Pastinya itu ya. Kalau pengertian daripada paralegal secara singkatnya adalah pembantu pengacara dalam hal menyelesaikan persoalan hukum. Nah, secara singkatnya seperti itu ya. Dia beda kewenangannya dengan advokat. Advokat dia memiliki kewenangan yang cukup banyak. Selain mendampingi di luar pengadilan, dia bisa mendampingi di dalam pengadilan. Kalau namanya paralegal, itu tidak bisa mendampingi di pengadilan tanpa adanya pengacara. Nah, itu ya. Jadi secara istilah adalah pembantu pengacara yang ikut berpraktek dalam pendampingan hukum atau persoalan-persoalan hukum lainnya. Itu ya kalau secara istilah ya. Kalau kita melihat daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan dikuatkan dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal. Secara dasar hukum bisa mengacu kepada aturan yang saya sebutkan tadi. Kalau dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, pastinya kan untuk mendapatkan certified ya atau sertifikasi paralegal ini kan harus diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Nah, syarat untuk menjadi pemberi bantuan hukum kalau kita lihat itu harus berbadan hukum, berakreditas, memiliki sekretariat dan pengurus, dan juga ada program bantuan hukum. Nah, kalau ada pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat-syarat tadi, dia berhak untuk menyelenggarakan rekrutmen paralegal. Nah, jadi paralegal itu jalurnya dari situ, dari lembaga yang sudah berbadan hukum, ya, mengadakan pelatihan-pelatihan dan juga sertifikasi di situ. Nah, nanti juga bisa diperkuat di dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal. Nah, karena gini, paralegal ini kita identikan dengan apa istilahnya ya, pendamping seorang advokat atau istilahnya orang yang berpraktek menyelesaikan persoalan hukum. Itu berasal dari komunitas, dari organisasi, atau dari lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga-lembaga lainnya. Nah, pastinya dia harus ikut pelatihan-pelatihan paralegal yang telah ditetapkan secara undang-undang atau persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, kalau secara umum, syarat untuk menjadi paralegal ini sebenarnya tidaklah susah. Semua jurusan bisa, tidak hanya jurusan hukum untuk bisa menjadi paralegal. Karena kalau kita lihat dari Permenkumham tadi, itu syaratnya adalah minimal 18 tahun umurnya. Dan tentunya ya warga negara Indonesia. Selain itu, dia harus bisa baca tulis. Ya nggak mungkin dong namanya buta huruf atau tidak bisa menulis, nggak mungkin juga. Karena kan ini terkait daripada analisis peraturan perundang-undangan atau persoalan lainnya. Tidak boleh merangkap sebagai TNI, kepolisian, atau aparatur sipil negara ASN. Itu nggak boleh. Jadi harus independen. Terus apa yang menjadi tugas untuk menjadi paralegal ini? Tentunya ya kita harus ini ya, kalau orang yang berlatar belakang hukum pasti dia sudah tahu basic-basicnya, cara belajarnya. Dia sudah cukup tahu lah untuk mempelajari terkait persoalan-persoalan hukum.
Tapi kalau orang-orang yang memiliki latar belakang non-hukum, dia bisa latihan ya, latihan untuk selalu update peraturan perundang-undangan, terus juga baca literatur-literatur yang ada, terus terlibat dalam menyelesaikan sebuah persoalan, dan tentunya saran saya kalau untuk menjadi paralegal tidak semua masalah atau tidak semua bidang yang harus dikuasai. Kalau bisa bidang-bidang tertentu yang menjadi fokus utama paralegal. Contohnya di bidang lingkungan, di bidang olahraga, terus di bidang konsumsi, di bidang bisnis, harus fokus dari bidang itu. Karena kalau nggak fokus, pasti akan mengalami istilahnya apa ya, kewalahan lah untuk mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan. Apalagi kan peraturan perundang-undangan ini nanti ada yang update, ada yang tidak berlaku, ada yang dicabut, ada yang diubah. Ini kita harus menyesuaikan. Tentu ya tugasnya tadi ya. Tugasnya kalau paralegal ini kan identik, kalau dia misalnya bersama dengan advokat, identiknya kan dia membantu menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan atau dokumen-dokumen, terus juga memahami masalah administrasi seperti mendaftarkan surat kuasa atau mendaftarkan administrasi ke pengadilan, ataupun dia bisa sebenarnya menyelesaikan persoalan hukum dengan sendirinya kalau selama tidak masuk ranah pengadilan. Kalau masuk ranah pengadilan ya tentu harus didampingi oleh seorang advokat, tidak bisa secara independen. Kecuali nanti ada hal-hal yang tertentu yang mungkin bisa untuk beracara secara mandiri tanpa berprofesi seorang advokat. Tapi itu nanti kita bahas di materi berikutnya tentang surat kuasa. Nah, itu ya. Jadi paralegal itu bisa ada di setiap komunitas buruh, komunitas tani, komunitas hutan, komunitas lingkungan. Kalau bisa memang harus ada paralegal. Karena kenapa? Setiap ada persoalan, paling nggak paham alurnya, paham cara menyelesaikannya. Tidak semua penyelesaian itu harus melalui mekanisme pengadilan. Saya kira itu ya pemahaman tentang paralegal. Sebelumnya mohon maaf kalau memang ada kekurangan dan ada kekeliruan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.